Selamat datang di Ermo TV. Bersama saya, Saiful Zaman, kebaikan yang terorganisir akan selalu mengalahkan kejahatan. Ketika Jokowi bicara di HUT Gerindra, mana ada berani kritik Pak Prabowo. Besoknya BEMSI mendemo Pak Prabowo. Dan bukan hanya di Jakarta, tapi di sekitar 7-8 kota-kota besar serentak. Ini apa maksudnya Pak Jokowi ini? Mau memainkan gaya-gaya sen kiri belok kanan, sen kanan belok kiri? Ngeri banget kalau begitu ya. Tapi ada juga yang menjadi pertanyaan kita. Tentu selain kita berbangga bahwa mahasiswa masih mau turun ke jalan, sama seperti di eranya kita, ya, bahkan di era-eranya sebelum kita. Yang aneh adalah ketika tidak munculnya tuntutan adili Jokowi. Padahal hari-hari sebelumnya para tokoh-tokoh itu masih menyuarakan itu, adili Jokowi karena dia sumber masalah. Nah, BEMSI tidak ada. Ini menjadi pertanyaan. Ono opo rek? Aya naon ieu? Ada apa gitu? Ya, ini mengerikan begini, mengerikannya Joko Widodo ini. Karena kita sudah tahu dalam 10 tahun itu kalau beliau sen kiri, makanya dia belok kanan. Jadi ketika dia memuji-muji Pak Prabowo, besoknya kemudian rakyat serentak mendemo Prabowo. Ada apa ini? Jelas sekali sen kiri belok kanannya. Apakah ini kehendak dari Jokowi? Dan di demo mahasiswa tidak ada tuntutan adili Jokowi. Coba kita simak ya. Dan dengan dukungan terkuat, saking kuatnya, sampai detik ini saya tidak melihat ada yang berani mengkritik. Lawan Prabowo. Akan bisa menjadikan lawan. Akan bisa berjuang kalian. Presiden Prabowo ini adalah presiden dengan dukungan terkuat, saking kuatnya, sampai detik ini saya tidak melihat ada yang berani mengkritik. Lawan Prabowo. Akan bisa menjadikan lawan. Akan bisa berjuang kalian. Nah, apa namanya kalau bukan sen kiri belok kanan? Jangan gibah terus, bro. Kalau konsep gibah itu kita memperbincangkan kawan kita, ya, relasi kita dan seterusnya. Ini konsep yang kita pahami ya. Tapi kalau kita bahas tokoh-tokoh nasional, tentu itu tidak masuk dalam kategori gibah ya. Jadi ini adalah upaya kita untuk menjadi pilar demokrasi yang mengawasi. Ya, begitu. Mudah-mudahan bisa dipahami. Baik. Sekarang kita lihat, karena gerakan adili Jokowi ini masif serentak ada di mana-mana, termasuk di Bandung. Coba kita lihat. Ini cukup viral juga ini. Salah satunya ada Kang Dodi yang saya kenal ya. Kang Dodi Permana. Beliau itu kalau nggak salah yang di awal-awal projo gitu ya. Ya, relawan Jokowi. Tapi kemudian tersadar dan tidak lagi menjadi relawan Jokowi. Coba kita simak. Masyarakat sudah turun gunung, adili Jokowi, harga mati. Negara dijual, rakyat ditindas, adili Jokowi, harga mati. Negeri ini sudah diobrol sama Jokowi, rakyatnya ditindas, adili Jokowi, harga mati. Ya, yang barusan Kang Dodi. Mantap, Kang. Luar biasa. Terus berjuang menegakkan keadilan di negeri ini. Ya, kita semua bisa berpartisipasi, termasuk dalam membuat tayangan-tayangan ya.
Tapi harus proporsional tentu ya. Nah, diingatkan oleh PDIP kepada Pak Prabowo, hati-hati, Jokowi itu punya jejak khianat. Ngeri kali ini. Jubir PDIP Guntur Romli mengingatkan Presiden Prabowo dan Partai Gerindra agar berhati-hati dengan Jokowi karena dia memiliki rekam jejak pengkhianatan. Ya, kita tahu ya. Saya kalau melihat rekam jejak ini, hati-hati Pak Prabowo, hati-hati Gerindra. Kalau lihat rekam jejaknya, Jokowi penuh pengkhianatan. Dia bisa memuji kalau ada kepentingan. Saya harus tegaskan. Itu yang disampaikan oleh Guntur Romli dalam acara di Political Show CNN Indonesia. Kalau pujian Jokowi nggak tulus karena dia punya kepentingan, ada anaknya jadi wakil Pak Prabowo sekarang. Ya, saya kira itulah yang namanya politik. Ya, politik itu bukan persoalan hitam putih. Kalau nggak hitam dia putih. Justru banyakkah bermainnya di wilayah yang abu-abu. Maka kita sebagai civil society tentu tidak bisa hanya melihat menangkap apa telek-telek yang kita lihat. Ya, tentu kita harus melihat situasi yang terjadi di belakangnya, apa yang mendahuluinya, arahnya mau kemana. Untuk itulah kita perlu diskusi publik, begitu ya. Nah, karena kita lihat Prof. Mahfud sudah bicara tentang Indonesia gelap ini. Kita dengarkan. Nasionalisme seperti itu bisa luntur. Ya, nasionalisme rasa cinta kepada tanah air, menghormati pejabat, menghormati pemerintah itu bisa luntur secara pelan-pelan kalau ketidakadilan itu dibiarkan tumbuh. Kesewenang-wenangan dan arogansi kekuasaan terus tumbuh. Orang akan luntur. Untuk apa nasionalisme seperti ini? Saya kabur aja ke luar negeri. Atau kalau yang ekstrim seperti di Korea, dilawan, masuk penjara pemerintahnya. Seperti di mana itu Bangladesh, diusir pemerintahnya. Di Syria diusir, kan gitu. Nah, kita nih baik-baik gitu. Saya cari di dalam nggak bisa, ya kabur aja dah dulu gitu. Jadi ini sekarang ini nampaknya Indonesia gelap memang di pandangan apa namanya anak-anak muda yang membuat hashtag itu, dan kita semua gelap. Ini mau kemana? Katanya mau ke sana, di lapangan tidak jalan. Petanya mau kemana? Tidak jelas. Lalu muncullah tagar Indonesia gelap. Mari kita berkumpul sebagai lilin-lilin agar lilin yang kecil-kecil itu kalau bersatu menjadi obor yang besar. Oleh sebab itu mari kita mencoba menjadi lilin agar kegelapan tidak berlanjut. Kita buat penerangan, buat obor yang besar. Karena itu ya. Jadi kalau kita sadari bahwa Indonesia gelap, maka marilah kita menjadi lilin-lilin yang menerangi. Gitu. Tapi jangan juga kemudian responnya membalikan, seperti yang kita dengar dari Luhut misalkan ya. Ramai tagar Indonesia gelap, Luhut _2, kau yang gelap, bukan Indonesia. Wah, ini kan tidak elok ya, tidak bijak lah. Mestinya kan sebagai pejabat harus memberikan keteduhan ya. Ya kita tahu tentu dengan gayanya beliau yang memang frontal, hanya kita harus pahami bahwa rakyat kita juga berbeda-beda ya, beragam pemahaman, beragam latar belakang dan seterusnya. Gelapnya Indonesia adalah terangnya Luhut, kata Tommy Shelby. Nah ini yang jangan sampai terjadi ya. Oke. Karena demo-demo ini harus kita dengarkan. Orang-orang yang berorasi ini 15-20 tahun ke depan akan menjadi pejabat. Dan harus kita ingatkan terus. Nah, tapi yang pasti salah satu yang kita ingatkan sekarang, mana tuntutan adili Jokowi kok jadi menghilang? Indonesia, hidup perempuan yang terus melawan. Raya. Kemudian melebur bersama masa aksi yang lain menunjukkan bahwasanya gerakan kita adalah gerakan yang kolektif, kawan-kawan dan gerakan yang inklusif.